Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran informatika. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada yang sekolah? Ada siapa? Rani. Hah? Rani. Rani kenapa Rani? Sakit. Rani sakit. Dari kapan Rani? Kemarin? Sekarang aja? Oh Wina? Wina di Spain. Di Spain kemana? Oh di rumah ya. Ya. Baik ya, hari ini hanya Rani saja yang sakit. Mudah-mudahan Rani sudah sembuh ya, dan bisa bertemu lagi dengan kita untuk belajar bersama-sama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, hari ini kita akan belajar tentang materi untuk melanjutkan materi kita sebelumnya. Tapi sebelumnya ya Bapak lihat, lesu, lemah, ya, capek, lapar, sebentar lagi kembali, ya semangat. Oke, Bapak minta tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Baik, terima kasih ya. Oke, anak-anak, kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Ada yang masih ingat? Berpikir komputasional sebelumnya? Ada berapa tahapan berpikir komputasional? 4. Pertama, komposisi. Kedua, dalam pola. 3, atraksi. Keempat, algoritma. Baik ya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, di mana hari ini kita akan belajar yang namanya kecerdasan artifisial. Ada yang menyebutnya kecerdasan artifisial, ada yang menyebutnya kecerdasan buatan, ada yang menyebutnya artificial intelligence atau AI. Apakah itu sama? Ya, itu sama. Ya, ada yang menyebutnya AI atau kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial, sama saja. Ya. Nah, oke. Kecerdasan artifisial. Baik. Nah, di sini ada persepsi. Apa yang membuat ponsel disebut smartphone? Apa yang membuat ponsel? Contoh, kamu kan bawa ponsel. Kenapa disebut telepon pintar dan telepon maaf bodoh? Kenapa disebut telepon pintar? Hah? Karena canggih. Atau apakah semua mesin pintar itu AI? Tidak. Baik, kita akan bahas ya. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya ya hari ini. Kenapa kita harus belajar AI? Pertama, kalian atau peserta didik mampu menjelaskan pengertian AI. Tadi kan AI itu kecerdasan artifisial ya. Menjelaskan pengertian AI dengan bahasa sendiri. Jadi bukan dari pemahaman yang ada, dari bahasa sendiri kamu sudah paham bahwa AI itu adalah. Itu tujuannya gitu ya. Yang selanjutnya memberikan contoh di kehidupan sehari-hari. Apa saja sih yang berkaitan dengan AI. Selanjutnya membedakan mesin cerdas dan non cerdas. Pak, ini mesin cerdas nanti kita bahas. Pak, ini kayak itu cerdas nanti kita bahas. Gitu ya, itu tujuannya. Selanjutnya, nah, ini ada gambar. Pertama gambar naon? Ketinggalan itu? Kipas. Robot. TV. Mesin cuci. Pertanyaannya, bagaimana mesin tersebut bisa bekerja? Pakai mesin, teknologi, apalagi? Listrik. Hah?
tersebut dapat belajar dari kesalahan? Hah? Dipasangin. Lamun salah bisa memperbaiki diri enggak? Robot kalau salah bisa memperbaiki diri? Hah? Ada yang bisa, ada yang tidak. Gitu ya. Nah, ini yang berkaitan dengan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu adalah bahwa kecerdasan artifisial ada dua ya. Ada mesin cerdas, ada mesin non cerdas. Ada disebutnya mesin pintar, katanya pakai cerdas dan pintar, mesin pintar, mesin non pintar, mesin cerdas, mesin non pintar, mesin non cerdas. Masih itu aja ya. Oke, untuk membahasnya sebelum Bapak bahas, Bapak mempunyai link YouTube, silakan kamu perhatikan. Tidak lama kamu lihat apa sih yang dimaksud dengan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, bisa kamu perhatikan di sini. Nah, ini kecerdasan artifisial. Hai teman-teman, kalian tahu tidak dari berbagai game, robot, dan aplikasi media sosial terdapat coding dan kecerdasan artifisial. Nah, hari ini kita belajar singkat tentang dua teknologi keren ini. Apa itu coding? Coding itu seperti memberikan perintah ke komputer atau perangkat robot, seperti Scratch atau Python yang bisa kita buat game atau animasi. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial adalah komputer yang bisa belajar sendiri. Kecerdasan artifisial bisa mengenali gambar dan mengubahkan bahasa. Contohnya, saat kalian sering menonton video di YouTube, komputer akan belajar video seperti apa yang kalian suka, lalu memberikan rekomendasi video yang mirip. Gabungan coding dan kecerdasan artifisial. Dengan belajar coding, kalian bisa membuat kecerdasan artifisial sederhana seperti program yang bisa menebak umur dari kata. Kecerdasan artifisial. Dalam kecerdasan artifisial terdapat mesin cerdas dan juga mesin non cerdas. Mesin cerdas. Mesin ini bisa belajar dari data baru dan beradaptasi. Mereka bisa berpikir dan mengambil keputusan sendiri, meskipun dalam batasan tertentu. Contohnya adalah asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant dan Google Maps. Mereka bisa menjawab berbagai pertanyaan karena mereka telah belajar dari banyak data di internet. Ini dia mesin cerdas. Mesin non cerdas. Mesin ini hanya bisa melakukan tugas sesuai dengan perintah yang sudah diprogram dari awal. Jika ada hal baru yang tidak ada di programnya, mesin ini tidak bisa melakukan apa-apa. Contohnya adalah kalkulator, mesin cuci manual, atau remote TV. Mereka hanya bekerja sesuai tombol yang kita tekan. Ini dia mesin non cerdas. Di kehidupan sehari-hari banyak contoh tentang kecerdasan artifisial. Ada asisten virtual seperti Siri dan Google Assistant di HP yang bisa menjawab pertanyaan atau memutar lagu. Sistem rekomendasi seperti algoritma YouTube yang dapat merekomendasikan lagu yang akan diputar. Pengenal wajah seperti yang mendeteksi kunci pada HP. Aplikasi tetap, aplikasi seperti Google Maps untuk mencari rute tercepat. Kamera terjemah, aplikasi yang membantu menerjemahkan bahasa secara langsung dengan hanya mengarahkan kamera ke tulisan. Terima kasih telah menonton video ini. Sama. Baik. Ya. Nah. Sudah lihat videonya? Sudah. Ada yang bisa menyimpulkan atau memberikan pemahaman kembali terkait video yang tadi dipaparkan? Jadi membahas apa tadi? Hah? Kecerdasan artifisial. Ada dua jenis. Pertama, mesin cerdas dan
mesin pintar dan untuk pintar, mesin cerdas dan tidak cerdas bedanya apa? Jom, hah? Nah, Bika. Kalau mesin cerdas mendeteksi nanti jadi langsung tulis ada yang translate langsung tapi kalau di mesin cerdas seperti apa jadi soal mendeteksi Ya, paham. Itu cara sistem kerjanya. Betul ya. Ada yang mau menyempurnakan atau ada yang berpendapat lain bedanya cerdas dan non cerdas? Coba. Kanja, bisa senyum dong. Nah, gitu. Ada yang bisa? Ada lagi? Tidak? Baik. Bahkan bahas sedikit ya. Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang dapat melakukan tugas seperti manusia, seperti layaknya manusia. Ya. Nah, menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Untuk apa? Untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Nah, berpikir, belajar, mengambil keputusan itu kan seperti layaknya manusia. Nah, sekarang mesin juga bisa belajar, bisa berpikir, dan bisa mengambil keputusan. Namanya mesin cerdas. Ya. Nah, kalau mesin non cerdas, mesin yang bekerja sesuai perintah tetap atau program tanpa kemampuan berpikir atau belajar sendiri. Ya, jadi secara garis besar beda non. Kalau mesin cerdas itu bisa mengambil keputusan, ya, atau bisa berpikir, sedangkan non cerdas itu tetap. Kalau di program awalnya misalkan kipas angin, programnya hanya untuk memberikan udara. Apabila kita meminta es, dia tidak bisa memberikan, karena ini di programnya untuk memberikan udara, tidak bisa memberikan air es seperti kulkas. Nah, apakah ini termasuk mesin cerdas non cerdas, Pas? Cerdas. Jelas? Ya. Baik. Selanjutnya, nah, di sini ciri-ciri mesin cerdas: mampu belajar dari pengalaman atau machine learning. Machine learning. Jadi si mesin cerdas itu bisa belajar. Dia bisa belajar sendiri. Punya mesin dia diajar, punya orang dia diajar. Dia boleh mesin. Ya, dia bisa belajar dari kesalahan. Sama seperti manusia, ketika kita melakukan salah, kita harus bisa belajar dari kesalahan itu. Ya. Nah, kenapa misalkan ChatGPT, Gemini, ketika kita meminta hal yang kita butuhkan, dia memberikan? Karena dia belajar terus. Belajar dari data-data yang ada di internet. Namanya machine learning. Apa machine learning itu seperti apa? Itu nanti kita akan bahas lebih jauh lagi yang namanya machine learning. Ya. Kemudian dapat mengambil keputusan berdasarkan data, bisa menyesuaikan diri dengan situasi baru dan menirukan kecerdasan manusia. Intinya bisa meniru kita. Itu yang namanya mesin cerdas. Ya. Selanjutnya, kalau ciri-ciri non cerdas apa? Hanya bekerja sesuai instruksi. Hanya bekerja sesuai instruksi. Tidak bisa belajar dari kesalahan. Jika kondisi berubah, mesin tidak bisa menyesuaikan diri. Bergantung penuh pada manusia. Itu ya. Kalau tidak ada manusia, apakah ini bisa berjalan? Tidak. Karena harus kita tekan dulu tombolnya. Misalkan on off atau 1 2 3. Itu ya. Nah, kalau mesin cerdas tidak, dia bisa bekerja sendiri. Ya, layaknya seperti manusia. Oke. Jadi perbedaannya antara mesin cerdas dan non cerdas adalah: pertama, di aspek kemampuannya, mesin cerdas dapat belajar, menyesuaikan diri, mengambil keputusan, sedangkan non cerdas hanya menjalankan perintah. Kalau aspek fleksibilitasnya, mesin cerdas fleksibel terhadap kondisi baru, artinya bisa beradaptasi, sedangkan non cerdas kaku dan tetap. Itu ya. Nah, itu perbedaan antara mesin cerdas dan non cerdas. Nah, paham sampai di sini perbedaannya? Paham?
Ada yang boleh tanyakan sebelum diskusi? Ada? Kalau tidak ada, ya untuk memperdalam terkait perbedaan mesin cerdas dan non cerdas, sebelumnya Bapak sampaikan bahwa kalian nanti harus membawa minimal penggaris dan lem. Bawa? Oke. Lemnya satu kelompok, boleh satu tidak apa-apa. Oke, teknisnya seperti ini. Teknisnya ya, kalian dibagi ke dalam 6 kelompok. 6 kelompok berarti masing-masing kelompok 5 orang. Ya, 5 orang, maksimal 5 orang. Oke. Pekerjaannya seperti ini. Perhatikan dulu anak-anak, yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Di sini nanti kalian akan dibagikan 2 lembar kerja. Ya, di sini lembar kerja pertama ada beberapa gambar terkait mesin cerdas dan non cerdas. Kamu nanti gunting. Pak, nyanyian penggaris, penggaris kan biasa. Gitu kan? Kenalkan tadi gitu. Pisahkan gambarnya. Kemudian, kotak segitiga dulu gimana nggak dapat nempel. Terus tempelkan kan dia. Kan nama mesinnya apa? Gambarnya tempelkan di dia. Kemudian jenisnya cerdas atau non cerdas. Ya, karena di sini ada 12 gambar, maka ada 12 kotak. Terakhir beri kesimpulan dari diskusi kalian. Pak, diskusinya berapa menit? Silakan maksimal 20 menit. Maksimal ya, syukur-syukur bisa kurang dari 20 menit. Bisa? Sekarang silakan berkelompok. Kelompok 1. Bagiin, boleh. 1, 2, 3, 4, 5 tadi kelompok biji. Bisa gak itu? Ayo cepat anak-anakku, Bapak jadi banggakan, silakan. Resa 1, 2, 3, 4, 5 arah kadia kelompok 2. Dika ayo. Kelompok 3 Panja. Ini 1, 2 belakang ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sana kelompok 3. Bentar saya. Oke, sana ayo. Sofa 1. Ini ya. Kinada. Kansa. Sofa, Pika, terus anakku ini, terus ini 5. Bisa. 5, opat, kelompok opat. Terus di tengah dirinya. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, satu luar serunya opatan. Pika, kamu dengan itu yang belakang, mungkin ada. Di opatan. Di opatan, sofa, benar, di opatan. Oke, boleh silakan. Boleh. Satu orang aja. Penggarisnya cukup 1 aja per kelompok. Atau 2. Nama kelompok berkaitan dengan mesin cerdas. Misalkan berarti bisa ya berhubungan. Nama kelompoknya berhubungan dengan kecerdasan buatan. Ada nama 2 kelompok. Gak apa-apa. Ada menyalakan 2 sekelompok. Ada? Satu aja. Kayaknya jelas nggak perintahnya? Silakan kalau ada pertanyaan tanyakan.
Nama kelompok terkaitan dengan penjelasan buatan, misalkan kelompok ChatGPT boleh, kelompok PP boleh, hubungan dengan itu silakan. Jadi gini sampahnya kumpulkan. Kalau yang bawa gunting boleh pakai gunting. Kalian boleh melihat versi dari HP yang dibawa. Smart. Oh, satu smartphone. Ada konsep kasih logo. Bebas yang mana aja boleh itu limitina. Yang pertama. Berkaitan cyber boleh cyber. Kalau gambarnya terlalu besar, kecilkan aja, yang penting masukkan kotak. Boleh.
Nah, oh nggak penting halus satu. Awas sampahnya kumpulin. Pas waktunya ya, perhatikan waktunya, hanya 20 menit. Silakan bagi-bagi tugasnya. Menempelkan, mengunting, bisa diferensi. Sekali lagi bagi-bagi ya, ada yang mencari diferensi, ada yang gunting, menempel. Jadi waktunya pas ya, tidak terlalu lama. Sekali lagi kalau kotaknya terlalu besar, sampahnya kecilkan aja, nggak apa-apa. Tulisnya langsung aja tulis di sana. Contohnya seperti apa? Ya, mana? Ya, aplikasinya. Ini aplikasinya. Dengan mobilnya, aplikasi mobil otonom namanya. Iya.
kecerdasan buatan bisa 10 menit lagi ya. Ya itu Bu, kita kasih mobil yang tanpa supir, jadi mobil itu berjalan sendiri. Mobil biasa aja. Ini mobil. Mobil tanpa supir, mobil itu bisa berjalan sendiri. Jadi HP ini supaya Belum? Mobil tanpa awak. Mobil yang bisa supir. Ya. Mobil. Jalan sendiri. Jadi mobilnya jalan sendiri. Ya. Mobil tanpa awak. tanpa awak ya. Mobil tanpa supir, coba di searching now. Bisa yang berhubungan, nama kelompoknya ada hubungan dengan kecerdasan buatan. Ada naklem buatan kelompok. Gak apa-apa. Ayah menyatakan dua sekelompok. Ya. Ya, satu aja. Ya, jelas kan perintahnya? Silakan kalau ada pertanyaan tanyakan. Nah, kalau
cerdas dan non cerdas apa? Kesimpulannya. Kamu bisa menentukan ini masih cerdas dan non cerdas? Gimana caranya? Dari mananya? Nah, jangan takut salah, bukan salah tapi adanya kurang tepat. Kesimpulan bisa panjang bisa tidak tergantung. Udah semua? Oke, sudah semua? Oke, selanjutnya kita akan beranjak ke tahapan selanjutnya yaitu presentasi kelompok. Nanti kita lihat aja ya waktunya. Kalau waktunya lama, mungkin ada beberapa kelompok saja, ya. Tapi nanti lihat aja. Oke, sebelum ditunjuk silakan yang mau membacakan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan kelompok mana? Aku boleh, silakan Sopa, kelompok Sopa. Sebentar aja nih. Di sini mana? Di sini yang kelihatan. Sopi, agak ke sana sedikit. Boleh. Di sini biar kelihatan cantikannya, pancarnya, auranya. Di sini, sini katakan. Nah, yang lain kalau mau menanggapi bisa atau ada pendapat berbeda boleh ditanyakan ya, atau ada yang masih kurang
kurang jelas tanyakan aja. Boleh? Langsung aja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. 1. Nama mesin kipas angin non cerdas. 2. Mesin cuci jenisnya non cerdas. 3. Kulkas jenisnya non cerdas. 4. Google Assistant jenisnya cerdas. 5. Wifi jenisnya non cerdas. 6. Chatbot jenisnya cerdas. 7. TV jenisnya non cerdas. 8. Fotokopi atau printer jenisnya non cerdas. 9. Google Maps jenisnya cerdas. 10. Mesin kopi jenisnya non cerdas. 11. Mobil listrik atau otonom jenisnya cerdas. 12. Google Translate jenisnya cerdas. Kesimpulannya, mesin cerdas memakai teknologi dan kecerdasan buatan untuk membantu manusia, sedangkan mesin non cerdas hanya bekerja manual sesuai fungsinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab Pastor. Boleh kelas paduan suaranya nih kompak itu. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, ada yang berbeda. Benar tuh itu? Benar, benar. Ada lagi? Ada yang mau menanggapi? Kalau kurang paham? Jelas? Jelas. Baik, kalau jelas silakan dulu kembali. Kalau jelas satu aja lagi lah. Kelompok mana? Oh. Oh, boleh ya, Tutor. Kumpul ke nanti. Mundur aja, kopi. Apa sana listrik? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi. Ya, yang pertama, Boleh gantian aja bacanya. yang pertama mesin kopi, jenisnya non cerdas. Yang kedua mobil listrik atau otonom, jenisnya cerdas. Yang ketiga chatbot, jenisnya cerdas. Yang keempat yang kelima mesin flash, jenisnya cerdas. TV jenisnya non cerdas. Google Maps jenisnya cerdas. Kipas angin jenisnya non cerdas. Mesin printer jenisnya non cerdas. Kulkas jenisnya non cerdas. Mesin cuci jenisnya non cerdas. Wifi jenisnya non cerdas. Kesimpulannya? Kesimpulannya, perbedaan utama antara keduanya terletak pada kemampuan belajar dan beradaptasi. Mesin cerdas yang dapat melakukan tugas seperti manusia, sedangkan mesin non cerdas hanya menjelaskan perintah. Wassalam. Ada tanggapan? Tidak. Ada pertanyaan dari Bapak? Tadi kamu menyebutkan bahwa TV cerdas, TV termasuk mesin non cerdas. Dari mana bisa menyimpulkan TV yang bisa masukkan dari non cerdas? Karena saya bisa menjawab kenapa TV bisa dikatakan mesin non cerdas. Bisa.
TV-nya TV zaman dulu. Kenapa bisa dikatakan mesin non cerdas? Karena televisi berjalan hanya sesuai kemampuannya atau instruksinya. Jadi misalkan kita meminta air hangat, apakah televisi bisa menyediakan? Tidak. Ya, jadi si mesin TV bisa dikatakan non cerdas karena dia hanya menjalankan perintah yang sudah diprogram sebelumnya tanpa belajar atau tanpa beradaptasi. Itu kalau berbicara TV non cerdas. Siap. Ya, boleh silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama, ada yang berbeda? Udah pada. Hah? Oh, mangga tuh. Mereka Bayun. Saya kelompok D. Hah? Ada yang mau ke depan lagi? Coba kelompok satu lagi. Kelompok Aja yang paling pendiam. Lihat di sana aja. Coba ke kelompok Adipak pertama. Itunya di sini. Nah, di sana. Nah, kelompok Ara mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Mesin kopi non cerdas. 2. Wifi non cerdas. 3. Google Maps cerdas. 4. Mesin cuci non cerdas. TV non cerdas. Google Translate cerdas. Mesin fotokopi non cerdas. Chatbot atau robot obrolan cerdas. Mobil auto cerdas. Boeing Tesla cerdas. Berwenang. Ya, simpulannya. Di sana ada kan yang namanya apa itu chatbot, ayat chatbot. Fungsinya buat apa chatbot itu? Contohnya, benar. Kalau contohnya, contoh aplikasi chatbot non? Betul ya, terakhir. Bot, Gemini, Cici, Siri. Ada naras, boleh silakan. Kenapa WP disebut non cerdas? Nah, Tidak bisa apa-apa selain menghidupkan internet. menghitungkan. Iya, menghidupkannya. Betul. Bagus. Aman ya, betul. Hanya bekerja sesuai dengan fungsinya saja. Boleh, silakan. Kenapa mesin kopi disebut mesin kopi? Membuat kopi. Kalau buat mie, mesin mie gitu ya. Pertanyaannya tidak perlu dijawab. Kami menggunakan Google Translate bisa translate bahasa. Karena itu namanya Google Translate. Oke, baik. Bapak bantu kenapa
Rasyid bisa menerjemahkan beberapa bahasa, Muhammad Rasyid termasuk mesin cerdas. Dengan mesin cerdas, dia belajar sendiri. Namanya tadi kembali ke mesin learning. Dia belajar dari beberapa sumber di internet. Dia itu belajar sendiri dengan menggunakan beberapa bahasa. Makanya dia bisa menggunakan beberapa bahasa. Namanya mesin AI ya, namanya mesin AI itu bisa belajar. Oke. Oke, tidak perlu dijawab. Terima kasih. Silakan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mau presentasi, kalau tidak silakan kumpulkan. Atau ada pertanyaan dari itu silakan. Sambil dikumpulkan boleh tanyakan. Coba kumpulkan. Kumpulkan hasil diskusinya semuanya. Silakan kembali ke posisi masing-masing. Sampah cepat malah. Oke, duduk siap. Oke, siap ya. Tabung 1, tabung 2. Oke, refleksinya hari ini apa? Silakan. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar konsep dasar kecerdasan artifisial, mesin cerdas dan non cerdas? Apa saja yang kalian pelajari? Apa perasaannya? Cung, boleh. Oke, boleh. Silakan, cung. Boleh, Desti. Rasanya bagaimana? Terus, apa saja yang telah dipelajari tadi? Tahu tentang mesin cerdas dan mesin cerdas bisa membedakan. Bisa membedakan. Oke, ada lagi selain Desti? Sophie, boleh? Ayo main terus. Oke, silakan. Pinka, apa perasaannya setelah tadi belajar kecerdasan artifisial? Yakin. Oke, apa saja yang telah dipelajari tadi? Jadi ada 2 jenis, ya. Oke, satu lagi, Amfira ya. Oke, apa perasaannya setelah kamu belajar tadi? Terus, nah, oke, apa yang telah dipelajarinya? Mesin cerdas dan non cerdas. Oke, ada lagi silakan sebelum ditunjuk. Oke, jadi rata-rata senang, happy, ya, dan tahu intinya bedanya mesin cerdas dan non cerdas. Ada yang masih berapa? Sudah ya, baik. Kalau sudah paham, Bapak akan melaksanakan evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Silakan kamu buka HP masing-masing. Apa? Enggak download. Ya, buka aplikasi masing-masing, pakai HP masing-masing. Kalau yang tidak bawa, silakan nanti boleh pinjam ya. Oke, kamu buka Google Chrome atau browser masing-masing, kemudian ketik join my quiz. Grup kecil semua tanpa spasi. Join my quiz, enter aja. Yang mana? Yang paling atas. Yang ini, yang white brown, yang white brown. Iya, yang paling atas betul. Yang mana? Yang paling Yang white atas. brown. Ya. Ini enggak ada. Yang paling atas. White brown. Masukkan lagi. Iya, masukkan lagi. Yang ini. Oke. Enggak ada. Baik, sebelum dimulai tujuannya adalah untuk melihat proses kegiatan belajar tadi apakah berhasil atau tidak. Baik, kalau sudah muncul kita kodenya. Nah ini kodenya ya. 255 424. Bapak ada terkait mana? Ada.
Di refresh lah. Di refresh. Hanya 5 soal ya. Yang pertama masih Ayunita. Susul Rika. Ada 5 soal. Kalau semuanya 100 berarti pelajarannya sukses. Ada yang bermasalah? Ika? Ya, lewati. Ini masih yang keempat. Ini disusul Desti. Ika. Gigi menyusul. Nah, ini masih dari atas. Belum, udah semua, udah. Udah ya? Oh, belum. Udah. Ya. Kalian yang pertama Prita, Desti dan Kansa si penyamar aja. Kansa eta bentar kita. Dan si Kansanya. Kansa teh mana? Ya Kansa ya Kansa. Oke. Baik ya, itu evaluasinya. Paham jelas ya? Dari nilai tadi sudah kelihatan bahwa kalian memahami dan tujuan pembelajarannya sudah tercapai gitu ya. Walaupun ada beberapa yang perlu kita dalami lebih lanjut. Oke, Bapak minta silakan apanya disimpan kembali. Baik, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah
kecerdasan artifisial itu adalah teknologi, ya, di mana ada dua jenis kecerdasan artifisial yang bila digabungkan dengan coding, maka ada yang namanya mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang mampu beradaptasi dan bisa menyesuaikan diri untuk memberikan respon dari pertanyaan kita. Itu mesin cerdas. Dia bisa beradaptasi, bisa belajar dari kesalahan. Contohnya apa? Google Translate, mobil otonom, mobil autopilot, mobil tanpa supir, gitu ya. Kemudian Google Map, kemudian chatbot tadi itu termasuk mesin cerdas. Kalau mesin non cerdas adalah mesin yang bekerja sesuai instruksi atau program dari awal. Kalau di program awalnya A, kita minta B, dia tidak akan merespon. Itu mesin non cerdas. Dia tidak bisa belajar dari kesalahan, atau dia tidak bisa menerima program selain dari programnya. Itu mesin non cerdas. Contohnya komputer, kipas angin, AC, kemudian apalagi TV beda ya, ada TV biasa, ada TV smart, ada smart TV. Kemudian ada kalkulator, infocus, itu mesin non cerdas. Itu ya. Kesimpulannya untuk kali ini, sebelum ditutup ada yang tanyakan? Tidak ada? Tidak ada, baik. Kalau tidak ada, cukup sekian. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran informatika. Baik, sebelum ditutup, silakan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Adel. Pinka, silakan. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup ya. Terima kasih.